hari ini kita akan belajar dari doa Paulus di Efesus pasal 3 ayat 14 dan selanjutnya. Tapi karena waktu saya akan menjelaskan step by step, ya, ayat demi ayat di dalam Efesus pasal 3 ini. Mulai ayat 14 sampai dengan ayat 21 nanti. Saudara, saya sungguh mengucap syukur. Saya bersyukur karena kasih karunia Allah untuk gereja kita ini sehingga hari-hari ini Tuhan itu begitu membangkitkan pasukan doa. Menara doa di mana yang biasanya kalau hari Jumat dihadiri cuma 10 sampai paling top 20 orang. Tapi sekarang melalui Zoom, saudara, kemarin malam, hari Jumat malam itu 150 lebih. Saya terus ngitungin, saya terus melihat partisipannya. Dan kemudian hari Sabtu pagi juga ada menara doa, ya walaupun tidak banyak yang mengikuti. Dan tadi pagi saya juga mengikuti. Dan tadi pagi 100 lebih juga yang mengikuti menara doa itu. Saudara, ini satu kegerakan yang luar biasa di masa pandemi, di masa di mana kita sedang disembunyikan oleh Tuhan di dalam kamar kita masing-masing, entah itu di rumah majikan, entah itu di bawah pohon-pohon, entah itu ada yang di tangga-tangga di sini, ada yang di mana saja, saudara yang kekasih. Tuhan sedang menggerakkan, membuat kita bernyala-nyala di dalam memperbesar doa kita untuk kapasitas di dalam integritas kita. Nah, untuk itu saudara yang kekasih, ini sangat penting sampai Paulus mengajarkan satu perikop di dalam Efesus pasal yang ketiga ini dimulai dari 14, ayat 14. Di situ dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudara, kata itulah sebabnya ini menghubungkan Efesus pasal 3 ayat 14 kepada Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Tapi saya tidak akan membahas sepenuhnya ayat 1 sampai 13 di Efesus 3. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus tahu persis bahwa Allah menghendaki ia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, ini masuk dalam amanat agung Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, kalau kita mau menginjil, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Harus menyembah, harus sujud, harus berdoa kepada Tuhan. Makanya kenapa Paulus berkata, itulah sebabnya aku sujud. Karena saudara, Paulus menyadari dia harus memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, termasuk saudara dan saya, untuk memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Nah, Efesus pasal 3 ayat 8, Paulus berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus berkata, kalau kita diberi kesempatan, dia merasa diberi kesempatan oleh Tuhan, itu adalah anugerah. Saudara dan saya diselamatkan terlebih dahulu, nah lalu kita akan dipakai. Makanya kenapa di dalam Matius berkata, satu orang dalam keluarga, seluruh orang akan diselamatkan. Artinya, satu orang ini akan menginjil, ya, akan menjadi terang, akan menjadi garam di dalam keluarga masing-masing. Saudara, contoh kemarin salah satu temanmu, ya, Bapak Gembala sudah cerita itu, tapi saya akan berikan singkatnya saja. Saudara, salah satu temanmu pulang. Dan kemudian dia sampai di rumah, dia di tengah-tengah
keluarganya yang masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara yang kekasih, lalu kemudian tiba-tiba bibinya kerasukan. Dan dikatakan bahwa gara-gara anak temanmu ini datang ke rumah bibi itu, maka bibi itu dikatakan di dalam dalam tubuhnya banyak roh-roh yang tidak suka, tidak percaya kepada Yesus. Nah itu sebabnya dia manifestasi. Nah lalu kemudian dan satu lagi temanmu ya yang sudah pulang karena mau merawat ayahnya, tapi puji Tuhan 1 bulan 1 minggu dia merawat ayahnya dan akhirnya ada kesempatan untuk memberitakan Injil kepada ayahnya dan ayahnya akhirnya meninggal. Nah sebelum meninggal itu dia selalu berkata kepada anak, "Nduk, berdoa ya. Nduk, berdoa ya." Saudara yang kekasih, ini berarti dia sudah berubah. Dia sudah mau percaya bahwa dengan doa, ya, dengan doa dia pasti selamat. Saudara yang kekasih, inilah alasannya, ya. Alasannya kenapa yang pertama Paulus sujud menyembah karena Paulus berdoa untuk orang-orang kafir. Ya, kita kan dikafir-kafirkan orang toh, tapi sebenarnya kita bukan orang kafir sebenarnya. Kita adalah orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa pemberitaan firman, penginjilan, dan doa selalu berjalan bersama-sama. Bapak Gembala Pembina kita kemarin waktu ini menekankan sekali untuk kita berdoa dalam berbahasa roh. Saudara kita berbahasa roh, saudara, sehingga apa yang akan kita beritakan itu disertai oleh Tuhan, disertai oleh tanda-tanda heran. Nah, Paulus saudara di situ ada kata sujud, ya. Paulus berdoa pada zaman itu berlutut. Tapi Tuhan tidak mengharuskan kita berlutut. Kalau memang kita tergerak untuk berlutut enggak apa-apa. Tapi yang penting ini loh, penaklukkan hati kita kepada Tuhan. Di dalam kita mau menginjil, dalam kita mau melakukan amanat agung, kita perlu menaklukkan hati kita dulu kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, tanpa rohmu, tanpa roh kudusmu. Kan firman Tuhan berkata, roh kudus diutus untuk masuk di dalam dunia ini. Untuk menginsyafkan. Sekali lagi, untuk menginsyafkan orang-orang yang tidak percaya. Supaya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, Paulus sujud menyembah, sujud berdoa kepada Bapa. Karena manusia ini, semua ciptaannya ini, saudara kekasih, dia tidak ingin satu pun dari ciptaannya masuk neraka. Tapi kita diberi kehendak bebas. Itu sebabnya Paulus berdoa kepada Bapa supaya Bapa di surga menuntun Paulus dengan kuasa Roh Kudusnya untuk menjadi bertemu dengan orang-orang yang segera akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena keselamatan itu hak penuhnya Tuhan Yesus. Tugas kita cuma menjemput, memberitakan siapa Yesus kepada mereka. Nah, saat Yohanes pasal 1 ayat 12, catat saja saudara. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang kekasih, Paulus berdoa dengan dasar ini juga. Paulus sujud kepada Bapa di surga untuk meminta supaya Roh Kudus mendatangi orang yang akan diinjili dan menginsyafkan supaya dia menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan kita semua ini yang sudah percaya kepada Yesus, kita ini adalah anak-anak Allah. Yesus itu adalah kakak sulung kita. Saudara yang kekasih, dimanapun engkau berada, baik engkau di bawah pohon-pohon. Saudara, hari Sabtu yang lalu, bukan kemarin,
Saya melihat banyak di antara kalian yang saya percaya saking rindunya, saking kangennya, saking hausnya kepada Tuhan. Saudara, ada yang ada di bawah pohon, ya ada yang di bawah rumah. Tapi waktu saya melihat kalian ada di bawah pohon, mendadak saya tuh nangis. Saya nangis di mejanya Papi, di situ dan di situ ada Papi. Saya nangis dan tidak tertahankan. Lalu saya berkata, Tuhan, bersegeralah memulihkan supaya kami ini bisa masuk di dalam gedung untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Tuh lihat anak-anakmu Tuhan pada keliaran di bawah pohon, di bawah gedung, di taman-taman. Tuhan, tidakkah engkau melihat itu? Saudara, dengan itu saya berdoa dan Papi bilang, kamu kenapa nangis? Saya bilang, Papi, soalnya itu loh lihat anak-anak kita. Kasihan sakno loh Pi di bawah pohon. Terus Papi bilang gini, justru kita bersyukur bahwa anak-anak kita dimanapun mereka berada, mereka tetap haus dan lapar kepada Tuhan. Amin. Saudara, ini menjadi kebanggaan kami. Kalian ini adalah kebanggaan kami. Saudara, saya sungguh mengucap syukur. Tuhan mengirim kalian kepada kami untuk diubahkan yang tadinya loyo, yang tadinya pembantu rumah tangga, diubah oleh Tuhan menjadi tentara-tentara Kristus yang militan dan perkasa. Amin. Nah, inilah kelihatan kalian militan, saudara. Inilah kelihatan kalian perkasa. Karena tidak peduli situasi apapun, tempat apapun, kalian tetap mau rindu mendengarkan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan, bersekutu walaupun melalui virtual, walaupun secara virtual. Nah, itu saudara yang kekasih, kami sangat bangga kepada kalian. Kami sangat menghormati dan kami sangat menghargai. Satu penghargaan bagi kalian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya nanti setelah selesai pandemi atau pemerintah sudah mengizinkan kita akan tambah berkobar-kobar. Amin. Nah, lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 Efesus pasal 3 berkata begini. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saudara, tadi Yohanes pasal 1 ayat 12 sudah dikatakan siapa yang menerima, percaya menerima namanya diberi kuasa. Nah, saudara, di sini turunan, di situ ada kata turunan. Ya, yang daripadanya semua turunan. Turunan ini artinya dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya the whole family. Jadi semua keluarga, ya semua keluarga yang menerima namanya, ini artinya persatuan orang-orang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita percaya, saudara dan saya, aku percaya kita sangat merindukan persatuan keluarga kita semua, keluarga ilahi. Makanya Bapak Gembala nulis di sini keluarga ilahi. Itu dibutuhkan persatuan, unity, keberanian di dalam unity. Dan bahkan kemarin di menara doa MDPJ itu dikatakan dalam unity gotong royong. Amin. Kita gotong royong. Kita gotong royong di dalam kita mencari jiwa. Kita gotong royong. Saya teringat saudara ada satu contoh pada waktu itu Korea sedang bangkit-bangkitnya. Nah, saudara yang dikasih dalam gotong royong ini, dalam unity. Saudara, ada satu jiwa yang mereka Tuhan taruh dalam diri mereka. Nah, lalu kemudian mulai mereka terus satu ini tidak menemuin satunya lagi. Terus mereka waktu itu saudara belum ada handphone ya 30 tahun yang lalu. Nah, dari unity dan gotong royong ini bekerja sama, saudara, maka banyak sekali jiwa-jiwa yang datang berjubel-jubel. Nah, gotong royong bukan cuma dalam fisik, tapi kita gotong royong di dalam doa. Amin.
saudara, saya mengucap syukur hari Jumat kita gotong royong berdoa untuk Hong Kong, untuk jiwa-jiwa. Tadi pagi kita juga bergotong royong dalam berdoa untuk jiwa-jiwa. Hari Sabtu pagi juga gotong royong berdoa untuk jiwa-jiwa. Amin. Saudara, ini bukan gagah-gagahan, tapi kita ini mengikuti perintah daripada Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan jangan lupa, di dalam kita bergotong royong, di dalam kita berunity, di dalam kita supaya kita berintegritas, gotong royong itu penting. Dan kita di dalam secara rohani, jangan lupa setiap hari, setiap saat lagi mandi berbahasa roh, saudara. Iya, ini kemarin ditekankan sungguh-sungguh oleh Bapak Gembala pembina kita untuk terus-menerus berbahasa roh. Nah, kita ini dikatakan kita ini orang Pantekosta klasik, ya. Kita bukan karismatik, tapi kita klasik. Nah, saudara yang kekasih. Jadi, saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita yang perlu kita yang kedua, tadi sujud berdoa kepada Bapa. Yang kedua, saudara yang kekasih, adalah persatuan kita sebagai keluarga ilahi, persatuan percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Iya, jadi kita gotong royong dalam persatuan ini. Lalu yang ketiga ayat 16 Efesus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, kembali Paulus berkata, aku berdoa. Amin. Saudara, ini tidak boleh lepas. Pemberitaan kita, penginjilan kita harus berjalan bersama-sama dengan doa. Iya, saudara, dulu waktu saya masih baru belajar menjadi hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, jangan bernafas tanpa berdoa. Doa itu adalah nafas kita. Nah, pengertian saya waktu itu doa, pengertian saya waktu itu bahwa kita harus lipat lutut atau berlutut, lipat tangan, merem. Saudara, waduh kalau gitu kita diajarin malas ini. Masa mau merem lalu berdoa. Saudara, ternyata pengertian doa ini nafas kehidupan kita. Ya, kita mau masak, kita berdoa. Di hari Kamis kemarin, saudara, ada salah satu anak Tuhan, saudara, tapi dia baru belajar. Saudara, dia bilang, aku berdoa, malas ah. Aku cuma minta Tuhan sembuhkan. Apakah itu masuk golongan berdoa? Jadi kami terus menjelaskan doa itu kayak apa kepada dia. Saya percaya Roh Kudus yang melanjutkan pengertian tentang doa ini. Saudara, karena pengertian doa itu lipat lutut, lipat tangan, merem, tutup mata, lah enggak lihat apa-apa kan. Ternyata hari lepas hari saya jadi mengerti, oh berdoa itu kenapa hamba Tuhan itu berkata jangan bernafas tanpa berdoa. Doa kita itu adalah nafas hidup kita. Jadi saya ke pasar, saya berdoa, saya bilang Tuhan tuntun kemana aku harus membeli bahan-bahan yang akan aku beli untuk aku masak. Dan waktu masak Tuhan, tanpa engkau memberkati masakan ini pasti tidak enak. Aku minta Tuhan, mungkin resepnya tidak sempurna. Tapi karena engkau memberkati maka masakan ini menjadi enak. Amin. Nah lalu saudara, waktu saya masih sekolah Alkitab di Surabaya, ada seorang ya yang tadinya fanatik agamanya, tapi kelakuannya ya enggak. Kami injili dan akhirnya singkat cerita dia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, dia ini salah satu marketing manager daripada salah satu supermarket di Surabaya. Kesukaannya itu masak, saudara. Nah, waktu dia praktekin masak, ibu-ibu banyak datang. Nah, lalu kemudian dia ditanyain, dulu masakanmu dengan sekarang kok beda? Bedanya apa, Bu? Sekarang kok lebih enak? Nah, lalu dia berkata begini, iya saya masak bersama Roh Kudus.
Lalu saudara dia bikin kesaksian pada waktu itu ada koran di Surabaya di gereja Betani ada koran. Lalu dia tulis kesaksian masak bersama Roh Kudus. Ya, saudara yang kekasih beda. Coba saudara yang ada di Hong Kong ini atau di Indonesia dimanapun ditangkap akan online ini. Saudara waktu masak minta kepada Roh Kudus katakan buat masakan ini enak. Sehingga keluargaku, majikanku yang makan masakan ini menjadi sehat. Bukan cuma enak, tapi sehat. Amin. Nah ini yang namanya kita mengandalkan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita ayat yang lalu ke selanjutnya. Efesus pasal 3 ayat 16 berkata, aku berdoa supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara yang kekasih, di situ dikatakan menurut kekayaan kemuliaannya ini adalah sumber. Ya, menurut kekayaan kemuliaannya perhatikan baik-baik ini adalah sumber yang tidak akan habis. Kalau mata air dunia, saudara, begitu musim kemarau, walaupun itu dikatakan mata air, walaupun itu dikatakan mata air, tapi pada waktu musim kemarau itu terbatas, nah lalu kemudian habis. Sungai-sungai juga yang tadinya mengalirnya deras, pada waktu musim panas itu akan berkurang. Nah saudara, kalau keluarnya sumbernya, kalau sumbernya yang kita percaya adalah Allah, saudara sampai kapanpun itu tidak akan pernah habis. Amin. Saudara itu sebabnya kita perlu datang kepada sumber. Sumbernya itu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, Allah kita itu tidak akan pernah habis sumbernya. Allah itu artinya Allah selalu menjawab doa kita. Berarti Allah selalu menjawab doa kita. Tentu saudara ya, tentu dengan sesuai dengan yang kita butuhkan. Sesuai dengan kemauannya. Bukan menurut apa yang kita mau. Misalkan contohnya begini. Kalau kita berdoa, Tuhan aku minta, karena dikatakan sumbernya, aku minta helikopter. Nah saudara, tentu Allah tidak akan kasih, Allah akan tanya, siapa pilotnya? Di mana kamu akan mendarat? Ya toh? Saudara, ini kan berarti salah. Atau contoh yang ini kan contoh yang ekstrim. Atau contoh begini, kita aja manusia. Kalau anak kita baru umur 14, apakah kita akan membelikan dia sepeda motor? Belum punya SIM kan? Tidak mungkin kita akan kasih dia. Ya, tidak akan mungkin. Mungkin kita bolehin dia belajar. Tapi untuk memberi dia bebas pakai sepeda motor itu, saudara yang kekasih, pasti kita tidak akan kasih. Karena apa? Belum waktunya dia untuk naik sepeda motor. Nah, saudara yang kekasih, yang harus kita doakan ya, supaya kita memperbesar kapasitas integritas kita dalam roh, saudara, di situ dikatakan di samping kekayaan kemuliaannya itu ada kata-kata menguatkan, ya, ada kata-kata menguatkan. Nah, saudara, dikuatkan oleh Roh Kudus dalam batin. Kekuatan spiritual itu ayat 16, Roh Kuduslah yang menyebabkan kita kuat. Lakukan segala yang baik yang dapat kita lakukan adalah kasih karunia. Saudara, Roh Kudus yang berperan aktif di dalam hati kita untuk menjadikan kita kuat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya Kisah Rasul pasal 1. Ya, Kisah Rasul pasal 1 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, yang kita perlu mendoakan itu adalah supaya kita dikuatkan. Katakan bersama saya, dikuatkan. Amin. Oleh Roh Kudus supaya kita dapat keberanian dalam memberitakan untuk menjadi saksi ke seluruh bumi. Di Yerusalem itu berbicara tentang keluarga kita, saudara yang kekasih, dan Yehuda itu tentang teman-teman sekerja kita, Samaria itu sampai ke ujung bumi itu adalah orang-orang di luar dari keluarga kita. Nah, Matius pasal 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita berdoa supaya firman yang kita sampaikan itu ada kuasa. Ya, ada kuasa untuk mengubah orang lain yang kita sampaikan. Ada kuasa mengubah kita juga. Nah, lalu Efesus pasal 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini yang keempat. Saudara, di situ ada dikatakan berakar. Di hati kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, berakar di sini menunjuk kepada pohon. Ya, saudara, pohon itu kalau tidak berakar lebih dalam sampai mencapai air, maka akan gampang digoncang. Tetapi kalau pohon itu berakar sampai ke dalam dasar, sampai mencapai air kehidupan itu, maka dia akan lama-lama bertumbuh dengan pesat, dan juga pada waktu angin badai datang menerpa, itu sudah paling yut gitu. Tapi nanti setelah itu dia akan tetap kembali kokoh lagi, kembali kuat lagi. Nah, saudara, lalu kamu serta berdasar. Nah, pengertian dari berdasar dengan berakar ini adalah Kristus tinggal secara permanen di dalam hati kita oleh iman, menjadikan hati kita sebagai rumah Kristus. Kristus pemilik tunggal. Hidup kita jadi seharusnya kalau kita sudah menjadi milik Kristus, hidup kita tidak akan biasa-biasa lagi. Amin. Hidup kita, katakan bersama saya milik Kristus. Maka hidupku tidak akan biasa-biasa lagi. Baik dalam semangat, ketaatan, kesetiaan. Amin. Kita akan selalu fokus menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Prinsip kita dihidupi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hidup intim dengan Tuhan dengan cara doa, pujian, penyembahan, berbahasa roh, dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan intim dengan Tuhan, dengan cara ini kita tidak akan goyah. Amin. Saudara, tingkatkan berbahasa roh ke depan ini. Tingkatkan berbahasa roh ke depan ini. Jangan sampai kita itu lengah. Iya. Nah, di sini juga dikatakan Tuhan tidak ada kata malas. Kalau kita, saudara, sudah intim dengan Tuhan, sudah percaya sepenuhnya, sudah hati kita sudah milik Yesus dan tubuh kita menjadi rumah Roh Kudus, maka harusnya tidak ada kata malas di dalam hidup kita. Ya, kita pasti akan berapi-api. Amin. Halo. Semua anak-anakku yang ada di taman-taman,
yang di pohon-pohon, yang di bawah gedung atau di rumah majikan. Semua berkobar-kobar, semua berapi-api di dalam doa, pujian, penyembahan, bahasa roh, baca Alkitab. Amin. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanda daripada orang yang tidak malas. Tanda daripada orang yang sudah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya dan sudah menjadi rumah Roh Kudus, itu saudara tidak akan sabar menunggu ibadah. Ya bukannya aduh ibadah lagi, ya, tapi akan berkobar-kobar. Saudara, saya dulu pada waktu awal lahir baru, diberi hati yang baru oleh Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saya itu dari hari Senin sampai Minggu itu tidak ada istirahat karena rasa haus, rasa lapar saya kepada Tuhan. Jadi persekutuan doa di mana saya ikut, ibadah di mana saya ikut. Sampai satu kali waktu, saya tidak tahu Bapak Gembala masih ingat atau enggak. Saya ditanyai sama dia, kamu tidak capek tah? Karena dia tahu saudara, baik pagi, siang, sore, saya terus mencari dan mencari. Saya haus dan lapar sampai saya bisa dikenyangkan. Sehingga saya bisa seperti ini sekarang karena dasarnya adalah hati yang haus akan Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 ini terus menerus ada di dalam hati saya. Di sini dikatakan, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini setiap hari aku doakan supaya semua, saya dengan Bapak Gembala, supaya semua yang Tuhan kirim ke tempat ini, baik yang sudah pulang ke Indonesia, maupun yang di Rembang, maupun yang dimanapun saudara sudah pergi. Kami terus berdoa supaya Allah menurut kasih karunia-Nya mengaruniakan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Ya, di dalam batin. Karena kalau batin kita sudah ditaruh oleh Tuhan, roh yang baru dan hati yang baru, saudara, ini yang akan membuat kita berkobar-kobar, berapi-api. Nah, saudara, dengan tujuan dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Itulah standar kehendak Bapa dalam kehidupan kita, atau itulah standar integritas yang Tuhan mau lakukan di dalam hati kita. Saudara yang kekasih, bukalah hatimu baik-baik, bukalah hatimu lebar-lebar, supaya hati yang baru, roh yang baru, yang merupakan standar integritas dan berakar serta berdasar dalam kasih di dalam kehidupan kita. Inilah standar integritas menurut Allah. Kita berakar dan berdasar dalam kasih, ya, didasari oleh kasih. Maka kalau didasari oleh kasih, walaupun dibikin jengkel, itu tidak akan pernah menyesal. Saudara yang penilai, ya, yang koordinator, gembala kul, sekretaris kul, meskipun anggota kulmu nakal, tapi karena engkau melayani mereka berdasarkan kasih, maka saudara tidak akan membuat engkau menyesal, tetapi engkau akan terus memburu dia di dalam doa. Saudara, satu kali waktu ada seorang anak yang dikirim Tuhan kepada kami. Waduh, nakalnya minta ampun, saudara. Jadi saya itu terus berseru-seru kepada Tuhan supaya anak ini sungguh-sungguh ditangkap oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan itu menyediakan sarana. Ya, dia lalu berpacaran dengan anak Korea. Singkat cerita, pada waktu itu saya bilang sama dia, si ini ucul loh. Saya tidak tahu ada di mana, enggak datang. Biasanya saya hubungi dia langsung angkat telepon. Ini enggak tahu kemana. Tenang Mami, tenang. Saya cari. Saudara, lalu kemudian pada waktu dia
pada waktu dia ditelepon oleh pacarnya dari Korea. Saudara, saya lalu dia bilang, sekarang juga kamu ditunggu mami di kantor, cepat pergi. Dengan masih teleponnya masih sambil diajak ngomong dalam perjalanan sampai akhirnya sampai di kantor. Dia bilang, iya mami, tapi wajahnya saudara wajah yang beringas gitu. Dia bilang, ada apa mami? Saya bilang, tak perlu. Saya tertawa, saya tersenyum dengan kasih. Saya bilang, landasi aku dengan kasih-Mu Tuhan. Saya peluk dia. Dan dia nangis. Saya lalu putuskan semua roh-roh yang sedang menguasai dari luar ini. Dan pada akhirnya saudara, anak ini menikah, kita nikahkan di Hong Kong dan pulang ke Indonesia dengan suaminya. Jadi dia ini sekarang dia ada di Hong Kong tapi belum boleh libur. Dia cerita, Pak Mami tahu enggak waktu saya pulang saya langsung ditangkap oleh pendeta yang di Bogor. Saya dijadikan ketua gembala KUL. Tahu enggak Mami, saya punya anggota KUL itu bobo-bobo kungkung katanya. Saya baru merit, tapi yang saya harus gembalakan itu kungkung dan bobo-bobo. Dan dia ngomong sama pendetanya, Pak, saya ini kan baru menikah, saya belum jadi bobo. Kok saya suruh menggembalakan kungkung dan bobo-bobo? Saudara kekasih, nah lalu pendetanya ngomong gini, enggak masalah, baru menikah, tapi rohmu beda dengan mereka. Aku tahu kalau anaknya Pak Bobby dari Hong Kong itu sudah dewasa rohani. Amin. Itu sebabnya saudara yang kekasih, saudara ini dipandang oleh orang-orang luar bahwa saudara itu militan. Karena saya kasih predikat kepada saudara, tentara Kristus yang militan dan perkasa. Amin. Jangan sia-siakan ini di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini, kita berintegritas. Lebih lagi sekarang, kita sudah diberi label integritas. Saudara yang kekasih, inilah patokan yang harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita ini, menjadi patokan manusia batinia kita, memberi pengharapan kita yang begitu besar karena Tuhan Yesus menjadi model, menjadi ukuran, menjadi teladan buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi model kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Model kita adalah Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian selanjutnya ayat 18. Paulus berkata, aku berdoa. Saudara, Paulus berkata, aku berdoa. Paulus berdoa lagi karena apa? Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Saudara yang kekasih, roh kita perlu berdoa bersama-sama supaya anak kul kita, supaya teman-teman yang Tuhan percayakan kepada kita, kita terus berdoa supaya mereka, saya pun berdoa supaya saudara dapat mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala akal. Nah, mengenal dia dengan benar, ini saudara, kita meminta kepada Allah supaya Tuhan Yesus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal dia dengan benar. Saudara, ini perlu sekali di dalam kehidupan kita, termasuk untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita sendiri perlu mengenal dia dengan benar. Nah, bagaimana supaya kita dapat mengenal dia dengan benar? Yaitu adakanlah setiap hari hubungan intim dengannya. Bapak Gembala Pembina kita kemarin menekankan untuk kita bisa hubungan intim. Salah satunya adalah berbahasa roh. Ya,
berbahasa roh, supaya saudara dan saya bisa hidup intim dengan Bapa di surga. Nah, Yohanes pasal 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Bapa di surga dengan benar, itu adalah hidup yang kekal. Kita akan masuk surga bersama-sama. Lalu Efesus pasal 3 ayat 19 selanjutnya berkata, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kita dapat dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Tidak ada jalan lain. Hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berbahasa roh, membaca Alkitab. Amin. Amin. Jangan biarkan hal ini setiap hari. Jangan sampai bolong. Nah, saudara, di situ ada perkataan melalui kita berdoa, kita akan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah itu adalah ada kuasa di dalam Allah berkuasa atas bumi ini. Dan waktu kita dipenuhi, itu sebabnya saudara yang kekasih, kemanapun kita pergi, ada kuasa dalam hidup kita. Oleh karena Tuhan Yesus sudah memenuhi kita dengan kepenuhannya. Amin. Lalu kemudian di situ juga kaya akan belas kasihan. Saudara yang kekasih, di dalam kita kepenuhan kasih Allah, kepenuhan Allah, itu di dalam hati kita akan ada. Kita akan kaya dengan belas kasihan. Belas kasihan untuk jiwa-jiwa dan kita akan menyelesaikan amanat agung. Kita cuma bisa menangis dan menangis lihat jiwa-jiwa yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kemana dia nantinya? Iya, mereka akan masuk ke neraka dan kita tangisi mereka supaya mereka tidak masuk neraka. Dan kita minta Roh Kudus menginsiapkan mereka supaya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu saudara, Efesus pasal 2 ayat 4 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara, kita tetap dipelihara, kita tetap dapat kekayaan kasih karunia untuk kita boleh untuk kita boleh menangisi jiwa-jiwa. Saudara, kalau tanpa dilandasi oleh kasih Kristus di hati kita untuk jiwa-jiwa, kita dibikin jengkel aja. Saudara-saudara sudah malas doain dia kok. Itu sebabnya kalau kita dilandasi oleh kasih Kristus, maka kita tidak akan jengkel. Nah, Efesus pasal yang kedua ayat 7 berkata, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Nah, kita dapat, ya saudara, dapat kekayaan kasih karunia-Nya hanya dengan apa? Doa. Kalau kita terus memupuk itu di dalam doa, hari lepas hari, tidak sekaligus, tidak bisa bim salabim. Tapi hari lepas hari kita akan dipenuhi oleh kasih Allah. Nah, Efesus pasal 3 ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasa-Nya. Jadi saudara yang kekasih, Paulus di sini berkata, kalau saudara diberi kesempatan bertemu dengan jiwa-jiwa, saudara langsung ingat, makasih Tuhan, ini bukan karena aku pandai ngomong, ini bukan karena aku pandai bergaul, tapi ini karena kasih karunia-Mu. Aku minta kasih karunia yang sama.
turun kepada orang ini. Amin. Hanya kasih karunia Tuhan oleh Roh Kudus yang dapat menyadarkan orang ini supaya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, pada waktu kami masih di Surabaya, saya tidak pernah akan lupa ini. Kami ada 6 pasang suami istri. Dibawa kepada satu keluarga, saudara. Papa mama daripada teman kami yang salah satu ikut. Untuk nginjili papa mamanya. Kebetulan dia orang Madura, saudara. Chinese Madura. Dia, kami berenam ini, saya dengan suami ngomong bahasa Indonesia. Terus yang lain pakai bahasa Mandarin. Yang lain lagi pakai bahasa Madura. Supaya menjelaskan siapa Yesus kepada dia. Saudara, dari jam 6 sampai jam 9. Tetap selesai, tetap ngomong. Geleng kepala. Ndak, aku sudah punya kepercayaan. Saudara yang kekasih, coba bayangin. Ya, saudara, jadi kalau kita itu diberi, itu pun saya bersama suami dan teman-teman, saya hibur mereka, saya katakan ini kasih karunia. Ndak apa-apa. Yang penting kita sudah menjalankan tugas, kita sudah memberitakan Injil kepada mereka, perkara dia mau terima, itu urusannya Roh Kudus. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kalau engkau di rumah majikan, sampai 2-4 tahun, majikanmu belum mau percaya. Percaya saja. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Iya, biar Roh Kudus. Itu sebabnya kita banyak berbahasa roh. Biar Roh Kudus yang menginsiapkan mereka. Untuk mereka percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, semua yang menjadi bukti bagi Tuhan bahwa Tuhan Yesus dapat mengerjakan dengan pertolongan dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus menyediakan kapasitas, integritas roh yang besar dan menyiapkan diri untuk terus dibangun di bumi ini di dalam rumah rohani untuk menjadi makin serupa dengan gambarnya dan terus menerus kita di-upgrade, ya. Jangan cuma handphone kita yang di-upgrade, jangan cuma handphone kita di-update, tetapi kita juga harus di-upgrade. Amin. Jangan cuma komputer kita, jangan cuma apalagi yang saudara miliki yang bisa di-update, yang bisa di-upgrade, tapi yang penting yang harus di-upgrade setiap hari adalah hati kita, adalah doa kita, selalu berdoa. Tadi saya sudah jelaskan bermacam-macam doa. Kita berdoa untuk memberitakan Injil. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah kita sampaikan Injil. Supaya mereka berakar, bertumbuh dan berdasar di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, dan pada akhirnya ayat 20 sampai dengan 21. Ya, itu Paulus berkata, bagi dialah kemuliaan dan bagi dialah yang akan menjawab doa kita jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat daripada yang kita doakan. Saya tutup dengan kesaksian, ya. Pada waktu saya baru bertobat, baru lahir baru, saya berdoa untuk suami saya yang pada waktu itu masih bernama Bobby. Saudara, suami saya kerja dan cukup menduduki posisi yang tinggi di Jawa Timur. Saya berdoa dan berdoa. Saya doanya cuma begini, supaya suamiku ini mau bertepuk tangan kalau puji-pujian, supaya suamiku ini, karena dia kalau kita bertepuk tangan, dia anti saudara karena dia dari Protestan. Nah kalau saya nangis berdoa, doa kok cengeng gitu ya. Jadi saudara yang kekasih, saya ini hanya berdoa untuk itu supaya
dia terbuka pada persekutuan doa. Ya kemarin juga Pak Niko singgung soal persekutuan doa di Surabaya, menjamur di mana-mana. Nah saya tuh rindu duduk sama dia dalam persekutuan doa, bertepuk tangan bersama dia dan bisa berdoa. Dan saya tidak dilarang kalau saya berdoa nangis. Saudara, dan apa yang terjadi? Ternyata bukti Tuhan menjawab doa saya jauh lebih dahsyat. Amin. Dan akhirnya kita membuktikan kedahsyatannya apa? Tuhan pakai Bapak Gembala, Tuhan pakai suami saya yang tadinya namanya Bobi, sekarang ada tambahannya. Pendeta Yesaya Bobi Indarwanto. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, tapi jangan saudara terus begini. Waduh, kalau gitu aku enggak mau yang sudah punya suami loh ya. Aku enggak mau berdoa untuk suamiku, nanti suamiku jadi pendeta. Ya, anugerah kan? Saudara, kalau suami saya jadi pendeta dan saya jadi, itu anugerah. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami pintar, ya, tapi karena Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang menetapkan kami, itu juga karena belas kasihan. Kami ini siapa sih saudara? Kami ini mungkin saudara lebih baik daripada kami. Tapi toh Tuhan itu mencurahkan anugerah-Mu. Saudara yang kekasih, mari mulai sekarang kita kalau berdoa, jangan memperbesar ya masalahmu. Tapi katakan begini, masalahku kecil, Bapakku di sorga dahsyat. Amin. Ayo katakan sama saya, masalahku kecil, Bapakku di sorga. Allah yang aku sembah dalam Yesus Kristus, itu jauh lebih besar daripada persoalanku. Amin, amin. Mari saudara yang kekasih kita tundukkan kepala.